Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang Maha Pemurah. Pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kultum subuh kita di bulan Ramadan, hari yang ke-12. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam Islam. Mengawali majelis kita, mari bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan membaca firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat yang kita baca, ayat yang nomor 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dalam bahasa kita artinya wahada, dan Al-Quran ini kitabun, kitab, anzalnahu yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun yang membawa berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah ajaran Al-Quran, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kalau kita membaca penjelasan dalam tafsir, bahwa yang dimaksudkan dengan kitabun mubarakun, kitab yang membawa berkah, adalah kitabun hazimun, kitab yang agung. Sya'nuhu, kondisinya, katsirul manafi'i, banyak membawa manfaat. Mustamilun ala anwa'il fawaidid dunya wal akhirah, diniyah wad dunyawiyah, mencakup seluruh kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia, membawa faidah dalam hal urusan keagamaan maupun keduniawian. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang dimaksud dengan ikutilah adalah tamassaku bihi, berpegang teguhlah dengan ajaran Al-Quran, waj'aluhu, dan jadikanlah Al-Quran itu imaman pedoman, wahdaru, dan berhati-hatilah jika kamu menyelisihi ajaran Al-Quran. Tujuan berpegang teguh dengan Al-Quran dan berusaha tidak menyelisihi ajaran Al-Quran adalah litakunu rojina lirrahmah, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Saudara-saudaraku, nanti tanggal 18 Ramadan ada kejadian luar biasa, yaitu di awal diturunkannya kitabullah Al-Quran. Nanti kita biasanya menyelenggarakan nuzulul Quran. Ini karena memang ini perlu beberapa ayat yang kita baca. Nanti goalnya di malam 18 kita akan bersama-sama mengkaji secara keseluruhan insyaallah yang kita mampu. Tapi pagi hari ini kita mengawalinya dari firman Allah surat Al-An'am ayat 155. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah merupakan ijazul kabir, mukjizat yang besar, yang manfaat mukjizat ini ila yaumiddin, sampai hari agama, sampai hari kiamat nanti. Dan kita sudah paham bahwa setiap nabi dibekali atau diperkuat oleh Allah, setiap nabi dan rasul, dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa untuk memperkuat kenabian di dalam berdakwah. Misalkan kita melihat Nabi Musa alaihissalam dengan pasukan yang sedikit, dengan kekuatan yang minimal, dia harus berhadapan dengan Fir'aun pada waktu itu.
Maka Allah membekali mukjizat cahaya putih dari tangannya, kemudian ada tongkat kalau dilempar jadi ular, bahkan kemudian dia hanya taat dan taat kepada Allah supaya menghindar dari Fir'aun, lari ke pinggir lautan. Sampai-sampai umatnya berkata, inna lamudrakun, kita ini bakal tersusun. Artinya kalau tersusun berarti mati. Maka kemudian Nabi dengan tegas, Nabi Musa alaihissalam memberitahukan, kala tidak, sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada aku. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan agar tongkatnya Musa untuk memukul laut. Dia tidak ngerti sebelumnya kalau dengan dipukulnya laut itu menjadi jalan yang besar. Allah tidak memerintahkan tongkatnya untuk memukul Fir'aun, tidak. Kalau memukul Fir'aun nanti masalah. Dan yang mati hanya satu Fir'aun. Tapi ternyata dengan tongkat dipukulnya ke lautan, seluruh bala tentara Fir'aun, orang-orang kafir yang memusuhi kebenaran pada waktu itu, ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah. Ini satu gambaran. Namun dengan meninggalnya Musa alaihissalam, tongkatnya pun hilang. Artinya mukjizat para nabi dengan meninggalnya nabi semuanya musnah. Nabi Allah Sulaiman misalkan, dia diberitahu oleh oleh bahasa kita hari ini mungkin telik sandi atau semacam mata-mata bahwa negerinya akan diserang oleh ahli sihir pada waktu itu. Dipimpin oleh ahli sihir, negerinya akan diserang, yang kemudian dia berada di tempat yang sangat jauh, yaitu perlu waktu 3 hari kalau naik kuda. Maka kemudian dia akan mempercepat perjalanan menggunakan laut, yaitu membuat bahtera yang sangat besar. Setelah itu Allah memberitahukan bahwa bahtera itu bisa membawa kamu ke negerimu dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa naik angin atau berpergian jauh dengan menggunakan udara, menggunakan angin. Tapi itu juga mukjizatnya hilang setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Begitu pula kok diberinya mukjizat bisa bicara dengan binatang. Kita melihat mukjizat lain Allah berikan pada Nabi Isa alaihissalam misalkan. Mukjizatnya adalah dia diberi mukjizat oleh Allah menyembuhkan orang sakit. Orang yang sudah mati bisa dibangunkan kembali untuk beberapa saat untuk sebuah keperluan. Ini mukjizat. Itu pun hilang begitu meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat Nabi Muhammad SAW menjelang perang Khandaq, perang Parit, di mana seluruh kota Madinah digali tanahnya, batunya, sehingga membentuk seperti sungai melingkari kota Madinah. Dan waktu pembuatan kota Madinah itu sempat terhenti suplai makanan sehingga orang-orang pada merasakan kelaparan. Saat itu ada seekor kambing kecil dipotong oleh seorang kakek-kakek untuk khusus Nabi dan beberapa teman terdekat karena kambing kecil. Tapi Nabi mengundang semua yang bekerja bakti pada waktu itu kurang lebih 1.000 orang. Sampai-sampai kakek ini merasa malu karena pasti yang lainnya akan kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Seluruh orang yang kerja bakti sudah kenyang, makanannya masih utuh. Ini mukjizat. Waktu menjelang perang Tabuk, Rasulullah SAW mengalami sebuah musibah. Tenda-tendanya roboh, airnya tumpah, becek tetapi tidak bisa berwudu di sholat subuh. Kemudian Rasulullah berdoa, dari tangannya keluar angin yang sangat deras. Tapi ini juga sama, mukjizat ini hilang dengan bersama wafatnya Rasulullah SAW. Ada satu mukjizat, yang mukjizat ini bermanfaat bagi umat ini sampai hari kiamat nanti, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat sampai hari kiamat nanti dengan syarat tamassaku bihi. Kamu hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran ini, kemudian berikhtiar untuk selalu berusaha menepati dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda, man ja'ala al-Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya menjadi panutan, qadahu ilal jannah, Al-Quran itu akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar, dia akan mendorongnya ke neraka. Tentang Al-Quran ini, saudara-saudaraku sekalian,
Rasulullah SAW menggambarkan banyaknya manfaat, banyaknya keutamaan dan banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi pernah berpesan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu syafi'un li sahibihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat atau penolong di hari kiamat nanti. Kalau hari-hari kita sekarang merasa suram, merasa banyak masalah, merasa banyak problem, merasa banyak ujian, ribet, kekurangan, penderitaan, kesengsaraan menimpa diri kita, mungkin kita jauh dari Al-Quran. Maka kalau kita ibarat orang berobat, sekarang bacanya hanya 1 halaman. Kalau kita ingin bahagia, ingin berkah, ingin indah, ingin hidup, ingin merasa di surga, maka perbanyak baca Al-Quran. Dosisnya ditingkatkan. Sampai dengan kita hari-hari kita ini menjadi shahibul Quran, menjadi orang yang memiliki atau membawa atau melakukan ajaran Al-Quran, sehingga kita akan berbahagia. Bahkan Rasulullah menjelaskan, innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, kasura khairuhu, kebaikannya sangat banyak, wa qalla syarruhu, dan sedikit kejelekannya. Maka Al-Quran kalau kita jadikan sebagai sahib berarti teman, pemilik, ataupun sesuatu yang menyertai kita. Nah, kalau Al-Quran sudah selalu bersama kita, paling tidak perwakilan dalam rumah kita. Habis subuh misalkan ibu urusan dapur sibuk, bapaknya yang baca Al-Quran. Habis maghrib mungkin ibu masih ada kelanjutan di dapur belum selesai, bapaknya yang baca Al-Quran. Maka ini bisa kompak, gantian membaca Al-Quran. Yang penting rumah kita jangan sepi dari kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Karena Nabi menjelaskan, jangan kau jadikan dalam bahasa kita rumah kalian makmur seperti kuburan, sepi, nyenyak, tidak ada bacaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumah kamu sekalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hari ini kita prihatin, sebagian kita atau masyarakat kita atau kadang kita juga yang kita pikirkan bukan Al-Quran. Dari bangun tidur dan kita cari HP, mau tidur dan kita pegang HP, bahkan tidur sambil bantalan HP. Kemudian kita sangat-sangat tergantung kepada yang namanya HP. Ini prihatin. Itu tidak apa-apa menggunakan HP untuk teknologi, untuk komunikasi, untuk sesuatu yang penting, belajar, untuk mengambil manfaat dari ilmu yang ada di dalam, tidak apa-apa. Tapi jangan dihabiskan waktunya untuk itu. Ini awal kajian kita tentang Ijazul Quran. Insya Allah akan kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang shahibul Quran, selalu bersama Al-Quran, sehingga kita nanti di akhirat akan mendapatkan manfaatnya juga. Terutama di waktu di As-Sirat, itu kita akan mendapatkan keteguhan kaki di dalam menapak As-Sirat. Di alam kubur juga kita akan mendapatkan cahaya yang baik dengan tilawatul Quran. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.